Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan di sini dengan NPM 23552012012022. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana konfigurasi Cisco di dalam simulasi Cisco Packet Tracer dengan case seperti berikut. Kita lihat bahwasannya di sini ada case adalah untuk menghubungkan sebuah jaringan. Di terdapat 3 departemen, ada departemen keuangan, teknik, dan manajemen, yang dimana punya satu router pusat yang terhubung dengan jaringan dan ke internet. Ada 2 server sebagai DNS dan web server, dan setiap departemen itu memiliki 10 PC. Oke, kebutuhannya di sini ada setiap departemen punya VLAN yang berbeda. Terdapat IP address kelas C untuk subnetting dengan jumlah host. Settingan DHCP server untuk mendapatkan IP otomatis dari PC klien, lalu konfigurasi DNS server untuk mengakses web internal. Di sini untuk DNS-nya, domain name-nya sendiri itu otb.local, lalu menerapkan inter-VLAN routing batas akses antar VLAN. Nah, jadi setiap departemen tidak bisa mengeping di luar aksesnya, gitu ya, grup aksesnya. Lalu terakhir ada menambahkan firewall dasar berupa ACL. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita membutuhkan 3 buah switch. Kita pilih di bagian tab networking. Di sini kita pakai switch yang misalkan yang 29. Kita pakai switch yang ini 2960. Oke, kita masukkan switch. 3 buah switch. 3 buah switch. Ada switch yang pertama kita kasih nama dengan keuangan, switch yang kedua kita kasih dengan teknik, lalu untuk switch yang ketiga itu namanya manajemen. Oke, masing-masing switch ini akan kita gunakan kepada masing-masing departemen. Oke, di keuangan ini kita konfigurasi dulu untuk switchnya. Pertama untuk keuangan. Di sini saya tambahkan 2 PC sementara ya. Karena nanti di sini tugasnya itu 10 PC per departemen, maka di sini saya simulasikan jadi 2 terlebih dahulu. Kita tambahkan device berupa PC keuangan, misalkan ada 2 buah PC yang terhubung. Oke, di keuangan ini kita konfigurasi dulu ke CLI, enter. Kita setting dulu untuk switchnya. Switch yang pertama adalah switch keuangan. Kita enable dulu switchnya. Ketik enable, kita ketik conf t, artinya kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita aktifkan VLAN 10. Nah, kita gambarkan bahwasannya VLAN-nya ini ya. Kita bagi dulu deh ya. Jadi nanti untuk keuangan ini kita sebutkan bahwa VLAN-nya itu 10. Oke, kita bikin VLAN 10, kasih name-nya itu keuangan. Oke, kita lalu lanjut name keuangan. Terus kita atur interface-nya. Interface-nya itu di fast ethernet. Kita exit dulu deh, exit interface. Terus kita ganti ke interface range. Fast ethernet-nya itu dari 0 1, dimana dia rentangnya 1 sampai 10. 1 sampai 10. Oke, kita ubah switch port modenya. Kita exit dulu, kita ubah switch port mode akses. Kita ganti dulu ini switch port modenya itu akses. Oke, lalu kita ubah switch portnya itu ke dalam akses yang VLAN-nya 10. Kalau sudah, kita exit. Selanjutnya lakukan konfigurasi yang sama terhadap switch teknik juga. Untuk teknik sendiri kita ubah VLAN-nya itu menjadi VLAN 20. Ke CLI, kita enter, masuk ke menu enable dulu, enable aktifkan. Kita masuk ke mode terminal conf t. Oke, sudah masuk. Kita ketikkan VLAN 20. Oke, kita kasih nama name dengan nama teknik. Oke, kalau sudah masuk name, kita masukin interface
exit dulu, masukkan interface rank fast Ethernet 0/10, kita pakai rank dari 001 sampai 10. Kita ubah switch portnya, modenya itu akses, lalu ubah switch portnya menjadi VLAN 20 karena kita aktifkan switch ininya menjadi akses VLAN 20. Oke, kita exit juga. Oke, nah lakukan hal yang sama di switch management. CLI enter enable, lalu selanjutnya kita aktifkan mode terminal FT, lanjut buat VLAN 30, lalu kita aktifkan, kasih nama name management. Oke, kalau sudah kita exit dulu, kita masuk ke interface rank itu dari 0/1 sampai 10. Fast Ethernet 01 sampai 10. Ya, udah masuk ke Ethernet 10. Masuk ke switchboard, modenya akses switchboard, aksesnya VLAN 30, kita aktifkan VLAN 30. Sudah, kita exit. Nah, baru berikutnya kita setting untuk routernya. Di sini saya menggunakan router 29111 sebagai router pusatnya. Kita kasih nama ini router pusat. Nah, kita juga perlu satu lagi switch untuk switch menghubungkan ke server nanti. Sini kita kasih nama switch utama. Oke. Ya, kita kasih nama switch utama. Oke. Kita hubungkan terlebih dahulu si PCPT-nya. Oke, kita pakai kabelnya. Hubungkan dulu. Pilih kabel strike, kita hubungkan dari fast Ethernet yang di PC 0 ke keuangan yang fast Ethernet 1. Begitu juga yang ini, hubungkan ke fast Ethernet 2. Oke. Selanjutnya kita setting dulu di router pusat. Untuk di router pusat kita setting ke CLI sini. Jadi ini kita ulang lagi, pilih routernya, router 291. Ya, sini tunggu booting terlebih dahulu. Rusak. Oke, kita setting routernya. Pertama, kita setting IP. Untuk settingan router kita enable terlebih dahulu. Enable. Oke. Setelah di enable, kita ketik configure conft, masuk ke menu terminal. Lalu kita aktifkan VLAN-nya, VLAN 10 untuk name-nya keuangan. Oke, kita bikin interface. Jadi kita setting interface untuk mengaktifkan port si G internetnya, G0 ke 0.10. Oke, kita ketikkan encapsulation.1 key 10. Oke, tambahkan IP address, PD address 192.168.10.1. Ini untuk departemen keuangan. Itu basic news 192.168.10.1 yang dimana settingan nama subject masknya itu 255 240. Kita setting interface yang kedua, exit. Kita setting interface GG020. Ini kita setting untuk bagian departemen teknik. IP addressnya ubah jadi 20. Sorry, kita aktifkan dulu information.key20. Oke, baru kita aktifkan IP addressnya. Oke, kalau sudah kita exit lagi. Sekarang setting untuk yang bagian departemen manajemen. Kita aktifkan dulu G030. Setting information.30. Kita setting IP-nya menjadi 30. Nah, udah exit lagi. Lalu kita setting untuk bagian yang server. Kita setting bagian interface kembali. Interface G0 Ethernet G0/0.99 untuk interface server ya.
Oke, kita ketik encapsulation.ski 99. Oke, kita daftarkan IP-nya, yaitu kita pakai 192.168.199.1 sebagai default dari IP address server. Udah, kita exit. Oke, kalau sudah, kita pastiin kabelnya terhubung ya, kita hubungkan kabelnya. Ini kita ganti nama dengan router utama. Oke, kita sambungkan pakai dengan kabel Stripe dari sini. Kita gabungkan dulu ya. Oke, switchnya dari gigabit 0 ke switch utama bagian PS Ethernet 1. Oke, sekarang kita konfigurasi terlebih dahulu switch utama. Oke, ini error ya, kita hapus aja dulu. Kita bikin switch baru lagi. Switch utama kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita tunggu booting. Oke, dan masuk switch, kita setting switch utama, enable, lanjutkan conft, aktifkan config terminalnya. Lalu kita daftarkan VLAN-nya, VLAN 10 name keuangan. VLAN 10 name keuangan. Selanjutnya exit. VLAN 20 name-nya itu teknik, exit. VLAN 30 name-nya itu manajemen. Exit. Lalu VLAN 99 untuk server. Sini server. Oke, kita configure untuk terangnya. Exit. Kita ganti interface fast Ethernet 01 kita pakai untuk switch port mode terang. Ini kita jadiin satu jalur lurus ke bagian departemen. Setelah modenya terang, exit. Kita lagi pilih Ethernet 2. Kita pilih switch port modenya itu terang juga. Oke, exit. Kita paste Ethernet 3 untuk mode terang. Ini 3 itu untuk yang VLAN dari manajemen, departemen manajemen. Exit. Lalu kita konfigurasi untuk yang switch port ini ya, ke router ya. Jadi kita pakai yang 024 ya. Kita ubah interface fast Ethernet 024. Oke. Switch port modenya terang. Oke, udah. Berarti dari core 24 kita masuk ke router utama. Berarti dari 24 ini, dari gigabit net, berarti 024 kita arahin ke router utama gigabit 0. Oke, yang ini berarti sama, dari Ethernet 24 ke PS Ethernet 1 juga sama, dari gigabit 24 ke switch 4 nomor 2 dari sini ke 24 ke switch 3 seperti ini. Kita coba tunggu. Untuk mencobanya kita bisa menambahkan beberapa CPU juga. CPU, oke, di bagian isi teknik kita hubungkan dengan kabel jaringan. Satu, kita hubungkan juga dengan kabel jaringan Ethernet 2. Oke, kita coba testing dulu. Kita coba setting apakah sudah mendapatkan IP statusnya, IP DHCP-nya. Oke, kita tunggu. Oh, nampaknya di sini belum connect ya. Tandanya berarti dia belum mendapatkan IP si routernya. Kita coba enable dulu si switchnya, ya routernya ya. Ini belum aktif, kita on kan. Kita on juga. Oke, loading. Oke. Ini harus prosesnya. Di sini kalau dia connect, dia bakal mendapatkan IP Dynamics, DHCP-nya langsung habis terisi. Ini masih belum ya, masih proses berarti. Oke,
Ini udah berhasil koneksinya. Kita coba cek dulu, barangkali kita salah konfigurasi. Pas Ethernet 1, pas Ethernet 2, pas Ethernet 3. Sekarang modenya udah terang dan yang tadi pas Ethernet 4. Oke. Yang terakhir mungkin switch untuk mode itu ke G0 ya, dari 24 ke G0. Ini udah aman juga. Switchnya sudah aktif di jejak menu. Oke, udah up ya, artinya dia oke. Kita belum konfigurasi di settingan DHCP-nya ya. Kita coba settingan DHCP-nya dulu. Oke, kita exit terlebih dahulu di terminal router utama. Kita ketik exit utama IP DHCP port, kita kasih nama keuangan. Oke, kita kasih settingan di portnya itu network. Kita kasih network 192 168 10 0 255.255.255.240. Oke, lalu untuk di port routernya kita setting ke 192.168.10.1. Lalu untuk DNS servernya kita setting ke 192.168.99.3 ya. Karena kita untuk settingan servernya nanti IP ini akan digunakan sebagai PC server gitu ya, untuk khusus DNS, maksudnya PC yang berisikan server DNS-nya. Karena nanti ada dua jenis PC server ya, ada web server dan DNS server gitu. Oke, lalu selanjutnya kita bikin juga IP untuk mengkonfigurasi bagian yang teknik ya, departemen teknik. Text dulu DHCP, kita panggil IP DHCP port teknik. Oke, kita bisa setting networknya, networknya 192.168 10 20 berarti ya, ingat 20. Lalu untuk IP-nya sama 255.240. Oke, kita setting DNS servernya juga sama, routernya berarti 21. Untuk DNS servernya itu sama. Kita setting juga untuk yang manajemen, departemen manajemen, full manajemen. Oke, kita setting networknya berarti ke 30. Kita setting di portnya servernya itu ke 31. Kita setting untuk DNS servernya itu sama 3. Oke, kita udah setting ini. Sekarang berarti kita coba testing di bagian PC-nya apakah sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Ya, di sini teman saya lihat ya udah keisi semua. Kita coba refresh dulu. Ya, kita bisa lihat saya IP-nya bakal otomatis keisi. Kita coba cek di bagian perangkat kedua di departemen keuangan. IP configuration, ubah DHCP. Kita lihat apakah IP-nya otomatis, lihat udah otomatis keisi ya, 92.168.10.3. Ya, ini juga langsung keisi. IP-nya juga langsung keisi. Oke, kita close. Kita coba setting di teknik juga apakah sudah mendapatkan alamat IP di DHCP. Kita coba cek. Oke, sudah dapat ya dengan 22. Ini juga sama. Kita coba setting di PC 3 apakah dapat juga. Ubah ke DHCP. Oke, 23. Oke, kita cek lagi, tambahkan CPD yang manajemen PC 1 dan PC 2. Kita konekkan ke Ethernet di sini. 1, kita konekkan dari 0 ke pas Ethernet 2. Oke, kita setting desktopnya IP-nya menjadi DHCP, harusnya dapat IP 3 ya, 30. Kita coba cek. Oh, belum terhubung berarti. Oke, ini juga masih pending ya, ini masih kuning proses. Kita tunggu dulu hasilnya. Oke, ini udah hijau. Kita coba setting ulang lagi IP configuration-nya dari static ke dynamic atau DHCP. Oke, udah dapat ya IP-nya 32, 30 juga. Lalu PC kelima, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, ya udah connect ya. Oke, saatnya kita coba tes ping. Apakah kita udah connect internet? Kita coba tes ping dari PC ini ke departemen keuangan. Departemen keuangan ke departemen teknik. Kita coba tes ping. Kita coba ping 192.168.322. Apakah bisa? Ping. Oke, kalau kita lihat ini berhasil ping ya, artinya kita bisa ping dari perangkat PC 0 atau dari departemen keuangan, kita bisa melakukan ping ke departemen teknik. Kita coba sebaliknya, apakah bisa ping? Kita ping 192.168.10.23. Ada nggak 3 ya? Kita cek dulu apakah ada di PC 3. Oh, ada ya, connect bentar. Oke, jadi kita juga bisa nge-ping ya. Kita coba ping juga ke departemen manajemen. Ya bisa ya, berarti udah connect, udah aman. Oke, di sini berarti sampai sini kita udah berhasil menghubungkan setiap jaringan per departemen. Artinya kita bisa mengakses jaringan di departemen yang lain gitu. Nah, selanjutnya kita bakal menyetingkan jaringan server. Ya, kalau kita lihat kasusnya di sini dibutuhkan adalah 2 server, yaitu sebagai DNS dan sebagai web server. Kita menu pilihan itu bagian
ini ya, end device, kita pilih server. Kita tempatkan di sini. Server 1, ini server 2. Oke, server pertama kita ganti dengan ini, kita ubah jadi web server sebagai web server. Yang kedua ini sebagai DNS server. Sip. Untuk DNS server, web server tadi kita setting IP statis. Kita ke desktop, IP-nya kita setting static 92.168 ekor berarti ya 99.2 berarti. Ininya nolnya kita pilih dengan 240. Tipe gateway-nya berarti 192.168.99.1. Oke. Nah, DNS servernya kita pakai DNS server yang tadi nih, yang 3 ya, 92.168.99.3. Oke. Udah. Kalau udah kita close. Oh ya, kita cek dulu servisnya ya. Kita aktifkan servis TTPS-nya dan kita matikan untuk servis DNS-nya. Off. Pasti ini off ya. Oke, udah selesai. Kita coba setting untuk DNS server. Kita ke desktop, pilih IP configuration, kita setting IP-nya 192.168.99.3. Subnet nya 240, tipe gateway-nya 192.168.991, dan servernya 192.168.993. Oke, kita pastiin servisnya itu aktif semua. Kita masuk ke menu DNS, aktifkan DNS service, masukkan name utb.local, masukkan IP dari web server yaitu 192.168.99.2. Oke, kita udah menambahnya. Oke, saatnya kita menghubungkan ke switch-nya. Kita hubungkan switch-nya dari server pas Ethernet 0, kita hubungkan ke pas Ethernet 10. Lalu dari sini juga dari server DNS kita hubungkan ke pas Ethernet 11. Oke. Oke, udah. Karena di sini sudah menambahkan DNS server, berarti kita harus menyeting VLAN untuk si DNS-nya. Ya, kita coba cek dulu konfigurasinya. Kita setting switch untuk servernya ya. Oke. Kita pasti cek dulu ya. Kita coba pastiin dulu apakah udah connect. Sini udah itu ya. Kita coba tes ping server ya dari PC 0 nih. Apakah sudah connect? Ping 192.168.99.2. Kita coba ping. Timeout. Oke, kita coba dulu, tunggu dulu. Masih timeout. Oke, kita coba ping lagi. Kalau ping ketiga masih timeout ya. Nampaknya ada yang belum kita setting. Kita coba cek settingan konfigurasinya. Oke, VLAN 99. Oke, berarti kita aktifkan switch-nya ya di switch pusat ya. Berarti ini ada yang belum aktif. Oke. Di sini kita coba cek nih switch pusatnya. Kita coba aktifkan terlebih dahulu konfigurasinya. Oke. Coba kita enable switch-nya, berarti IP-nya kita lakukan FT, masuk menu config, masuk interface, Ethernet 011. Berarti kita mau pakai 010 ya, kita pakai tadi itu 010, Ethernet 10, plus Ethernet 10, switch portnya mode akses, switch port mode akses, switch portnya akses plan 99, plan 99. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk Ethernet 11 ya. Switch port mode akses plan 99. Kita coba lakukan testing apakah ini jalannya. Oke. Ininya masih kuning ya warnanya. Oke, kita coba tes ping 192.168.99.2. Oke,
apakah sudah bisa akses ping ke server. Oke, kita lihat nih, kita udah dapatkan IP-nya ya, bisa ping. Kita coba ke IP yang DNS. Oke, udah connect ya. Kita coba tes dari ininya ya. Kita coba tes dari desktop bagian browsernya nih. Kita coba akses domainnya ya, utb.local. Kita coba. Kita akses web browser. Masuk, kita ketik utb.local. Dan di sini kita lihat hasil ya, berhasil mengakses web server yang ada di IP tersebut. Oke, selanjutnya kita membatasi ACL, artinya ACL tersebut itu tidak bisa mengakses departemen yang lain, gitu ya. Oke ya. Oke. Ya, nanti ada dulu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi, masih ada iklan. Oke, apa tadi pop-up ada sebentar. Kita lanjutkan lagi untuk menyeting mode ACL-nya. ACL-nya itu membatasi akses agar tidak bisa berlawanan departemen. Oke, yang pertama kita coba membatasi aksesnya. Karena kalau misalnya kita akses sekarang, itu kalau kita ping ke departemen yang lain, misalkan kita ping dari departemen keuangan, kita ping ke departemen teknik, itu masih bisa mengakses. Coba ping 9 30 22. Nah, kita bisa mengpingnya. Kita coba akses setting ACL-nya di router utama ini. Kita setting config. Oke. Kita ke config CLI lagi. Kita setting ACL routernya. Kita buat akses connect dulu ya, connect. Yes. Enable dulu. Enable connect. Kita akses list. Buat akses list 100. Kita tolak deny IP 192.168 IP 10.0 dengan host 0.0.0.15, lalu 192.168.20.0 IP ininya 0.0.0.15. Oke, udah masuk. Kita akses list 100, permit IP ini. Oke, kita coba ping, lakukan ping comment from. Di sini belumnya kita berhasil, kita coba ping ke server 2. Oke, masih bisa. Kita coba dari kedua ke PC keuangan. Ping 192.168.20.10.2. Oke, masih bisa ya. Punya ada yang terlewat langkahnya. Kita belum mengaktifkan ya kayaknya nih. Kita baru bikin settingannya tapi belum kita aktifkan. Kita coba aktifkan. Interface G0/0.110. Oke, IP akses group 100 skin. Oke, udah aktifkan. Kita coba ping. Kita coba ping. Oke, kita lihat nih, destination host unreadable, artinya kita berhasil permit. Jadi kita udah bisa membatasi aksesnya. Tapi ini masih satu arah ya, kita nggak bisa dari departemen keuangan, kita tidak bisa mengakses departemen teknik, tapi kita masih bisa melakukan sebaliknya. Kita coba ping 192.168.10.2. Nah, timeout. Sudah bisa timeout ya. Tanpa nggak ada IP nya. 192.168.10.3. Berarti udah terbatasi ya, kita udah nggak bisa akses. Coba kalau ke 30 masih bisa ngeping, nyaman ya, berarti udah aman. Tapi kalau kita ping, coba kita bikin pembatasan ya dari
kita bikin akses list buat ke IP dari 10 atau dari 20 ke 30. Berarti ini formatnya 300 nih, 103 berarti dari 10 ke 3 berarti 101, 100, 101, 102, 101 ke 100 ke 101, berarti ini 301. Belum di exit ya, exit dulu. Dari 10 ke 30 kita berarti 103. Oke. List itu 03 permit IP ini. Oke, kita terapkan. IP akses grup 103 in. Kita coba ping, harusnya udah gak bisa nih ping. Kita coba ping. Oke, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin tadi ada beberapa tampil yang tidak muncul di layar. Mungkin saya ulangi lagi untuk share screen-nya. Jadi tadi itu kita udah mengolah beberapa settingan ya, kita lihat di sini. Jadi mungkin tidak muncul ya untuk hasil pingnya. Di sini kita lihat nih untuk pingnya itu, kalau kita lihat di command prompt ketika kita ngeping, kita ping ke departemen kedua ya, itu departemen dari keuangan ke teknik nih. Teknik itu dia IP-nya 192.168.20 ya. Kita coba ping 192.168.22. Oke, ini bisa karena kita belum nge-permitnya ya. Tapi kalau kita misalkan kita ke 30, itu dia bakal nggak akses karena kita udah setting ACL, artinya kita sudah menambahkan pembatasan akses gitu ya dengan ACL dari router gitu. Oke, lalu untuk ini ya, untuk yang DNS server sendiri kita udah ini juga udah setting ya. Ini kalau misalnya teman-teman kita lihat di web browser, kita akses UTB lokal, itu otomatis akan mengakses web server yang ada di PC server. Kita coba loading dulu. Oke, kita coba ketik utb.local go. Nah, lihat di sini kita bisa lihat hasil dari webnya nih, hasil dari web servernya menggunakan DNS ya. Ini kita prop dari DNS server. Nah, kita lihat dari DNS servernya sendiri. Oke, kita cek. Oke, nah ini kita cek di web server yang ini. Ini kita cek settingannya ya, DNS IP configuration-nya. Nah, ini adalah yang bertugas sebagai IP server. Sedangkan yang ini DNS server, kita hanya menyetingkan DNS-nya, servisnya aktif dinyalakan, dan kita menyeting ini UTB lokalnya begitu. Ya. Oke, dan juga udah berapa konfigurasi. Mungkin nanti untuk hasil konfigurasi, settingan konfigurasinya saya tampilkan nanti di akhir. Itu aja paling ya. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf ya kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.